Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa hadir di tempat ini, memenuhi undangan perjamuan kudus melalui ibadah pada pagi hari ini. Karena itu kami ucapkan selamat datang, selamat bersekutu dan berbakti di GKI Kapling Polri. Bila ada Bapak Ibu dan saudara yang belum pernah berbakti, baru pertama kali berbakti di tempat ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak agar dapat diperkenalkan kepada jemaat. Tidak ada? Terima kasih. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Kebaktian Minggu pada hari ini pukul 7.30 dan pukul 10 pagi akan dilayankan perjamuan kudus yang dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Windiarti Angelina dengan tema hidup bukan milik kita sendiri. Kedua, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Jumat 12 Januari 2024, Ibu Kristiani dalam usia 75 tahun, istri dari Bapak AJP Tumilisar. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Tabita, Ruang Agape 2, lantai 5. Ibadah tutup peti pada hari Minggu, hari ini 14 Januari 2024, pukul 19 atau pukul 7 malam. Jenazah akan dikremasikan pada hari Senin 15 Januari 2024 di Krematorium Tabita pukul 11. Ibadah pelepasan pukul 10. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Ketiga, atestasi masuk. Majelis Jemaat menerima surat atestasi masuk dari Gereja Kristus Ketapang atas diri Ibu Hana Natalia. Ibu Hana ada? Ya. Alamat Kapling Polri Blok B4 nomor 1 Jelambar, Jakarta Barat. Masuk wilayah Murah Hati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat GKI Kapling Polri. Bu Hana diundang untuk berdiri. Selamat beribadah dan bersekutu bersama dengan kami semua di GKI Kapling Polri untuk Ibu Hana. Keempat, persekutuan usia indah akan diadakan pada hari Selasa 16 Januari 2024 pukul 10 di gereja dengan tema hidup dalam pengharapan. Pelayan firman Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong, Bapak Ibu usia indah diundang untuk hadir dalam persekutuan usia indah ini. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Kini kita memasuki saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat terkasih. Demikian panggilan beribadah. Kami memuji-Mu ya Allah. Engkau mengenal kami bahkan sebelum kami lahir. Kami memuliakan-Mu ya Allah. Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri sendiri. Kami mengagungkan-Mu ya Allah. Pengetahuan-Mu terlalu ajaib untuk kami ketahui. Kami menyembah-Mu ya Allah. Engkau menjadikan kami dengan dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kasih-Mu tercurah senantiasa bagi kami. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, setiap ciptaan diciptakan seturut keinginan Sang Pencipta. Demikian Tuhan menghendaki kita untuk hidup sesuai kehendak dan rencananya. Apalagi kita telah ditebus oleh pengorbanan Kristus, maka hidup kita adalah milik Allah dan untuk Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20 menyatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Celup. Umat Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita bersama. Apakah kita sudah memberikan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau mencipta seluruh ciptaan dengan begitu luar biasa. Engkau mengetahui pikiran dan hati kami, juga segala dosa kami. Kami berusaha semampu kami untuk menyembunyikan kesalahan dan kelemahan kami dari orang lain. Tapi Engkau mengetahui semuanya. Maka saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu yang membersihkan kami. Meskipun kami masih sering jatuh dalam kesalahan dan dosa,
Kami tahu cinta-Mu tak terbatas bagi kami, merengkuh dan memulihkan kami. Ampunilah kami, bersihkanlah kami, jadikanlah kami utuh ya Allah. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Berilah ya Tuhan jamah diriku. Berilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Berilah ya Tuhan pimpin anakku. Berilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Berilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Berilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut kesaksian Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
Mari kita berdoa. Kami mau senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami pun datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami memohon hikmat daripadamu agar kami dapat sungguh memahami dan mengerti firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu yang akan membaca, menyanyikan, dan juga menyampaikan perenungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pakai setiap hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini ada diambil 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Dan untuk memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli
takkan dihapuskannya dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak," kata Eli. "Apakah yang telah disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi dari pada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak mensembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah di perbuatannya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau kenal diriku, Kau periksa hidupku, dari jauh Kau pahami pikiranku. Saat duduk dan berdiri, ku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi, Tuhan. Sebelum aku ucapkan perkataan apapun, semuanya
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ada sebuah fakta yang menarik yang mungkin Bapak Ibu juga tahu terkait dengan mahasiswa teologi.
Kalau mungkin Bapak Ibu tanya kenapa masuk teologi, mungkin banyak mahasiswa teologi akan bilang karena panggilan. Tapi ada sebuah fakta menarik yang lain, jawaban yang menarik yang setidaknya dikatakan oleh mahasiswa teologi dalam satu angkatan minimal ada 1 atau 2 orang yang mengatakan hal tersebut. Ada satu alasan yang sama yang setiap angkatan pasti punya dan setiap angkatan setidaknya 1 orang. Bahkan mungkin bisa lebih. Alasannya bukan karena panggilan. Dan alasan yang menarik biasanya mereka mengatakan bahwa saya masuk teologi karena nazar. Saya coba tanya ke Anes, mahasiswa teologi dulu angkatan ke Anes, ada yang masuk karena nazar orang tuanya? Ada. Ini membuktikan bahwa setiap angkatan pasti ada anak yang masuk teologi karena nazar orang tuanya. Jadi jika ditanya kenapa kamu masuk teologi, kamu kenapa mau jadi pendeta? Jawabannya karena orang tua saya waktu itu pernah nazar. Entah waktu itu orang tuanya mau punya anak lalu belum punya anak. Lalu bernazarlah dia supaya nanti kalau anaknya datang yang pertama itu yang akan diserahkan kepada Tuhan jadi pelayan Tuhan. Atau ada yang minta anaknya cowok belum dapat anak cowok, kalau dapat anak cowok nanti anaknya yang cowok itu jadi pendeta. Atau ada juga yang karena sakit. Misalnya waktu kecil dia sakit parah. Ada teman angkatan saya yang waktu kecil sakit parah lalu orang tuanya mengatakan kalau dia sembuh, dia akan diserahkan kepada Tuhan jadi pendeta dan sampai saat ini dia jadi pendeta. Macam-macam jenis nazar yang seringkali kita ungkapkan sebagai orang tua dan pada akhirnya membuat anak kita yang harus melakukannya. Padahal yang bernazar siapa? Yang melakukannya siapa? Tidak ada yang berani mengatakan, Tuhan kalau saya dapat anak saya langsung daftar sekolah teologi. Enggak ada. Tidak ada orang tua yang berani mengungkapkan nazar lalu mengungkapkan tentang dirinya. Mari kita lihat sebenarnya apa itu nazar. Nazar itu Bapak Ibu dalam sebuah pengertian yang secara general begitu ya. Pengertian yang singkat dan umum jadi tidak detail pada hari ini. Kalau nanti mau detail boleh mungkin diadakan PA atau semacam ibadah pengajaran begitu ya. Hari ini secara umum saja bahwa nazar berbicara tentang janji. Janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika yang dia inginkan itu tercapai. Jadi nazar ini akan dilakukan ketika apa yang dia inginkan tercapai. Dan nazar ini adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi kalau kita punya sesuatu tujuan yang mau tercapai, entah itu sembuh, entah itu punya anak, entah itu punya cucu atau sebagainya, lalu ada nazar yang kita ungkapkan, itulah janji kita kepada Allah. Dan menariknya Bapak Ibu, nazar di dalam Alkitab diadakan dengan maksud untuk melakukan berbagai macam hal. Ada yang bernazar dengan cara mempersembahkan dirinya. Ada yang bernazar dengan cara mempersembahkan anaknya. Ada yang bernazar dengan cara mempersembahkan harta benda. Ada yang bernazar dengan cara mempersembahkan korban-korban bakaran. Ada yang bernazar dengan cara merendahkan dirinya dan berpuasa atau berpantang. Jadi anak bukanlah satu-satunya cara bagi kita untuk bernazar. Bisa lewat banyak hal. Bisa lewat harta, bisa lewat komitmen diri, bisa lewat mempersembahkan diri, bisa lewat korban bakaran, persembahan dan sebagainya. Bukan hanya anak. Dan semua ini kalau ngomong tentang nazar Bapak Ibu semua harus dilakukan dengan setia. Setia artinya apa? Artinya ya tetap komitmen. Gitu ya. Jangan nanti pas udah dilakukan gitu, udah dapet, lalu selesai. Enggak usah. Dan juga harus dilakukan dengan sukarela.
jangan terpaksa. Kalau misalnya udah dapat gitu ya proyek yang diinginkan, kata sebelum deal proyeknya bilang sama Tuhan, Tuhan 50% hasil proyek ini akan saya serahkan sebagai persembahan. Lalu pas begitu deal ngeliat angkanya, aduh sayang juga nih ya 50%. Sukarela, harus dengan sukarela. Jangan dengan terpaksa. Dan yang terakhir harus dengan segera. Nazar itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita mengatakan selesai proyek saya kasih 50%, maka kasihlah itu 50%. Jangan, Tuhan tunggu tahun depan, saya tabung tetap 50%, tapi saya tabung, saya cicil ya setahun. Harus segera. Bukan cicilan. Bapak Ibu Baka, hari ini kita akan melihat bahwa nazar menjadi sesuatu hal yang menarik yang bisa kita lihat. Dan inilah yang dilakukan oleh seseorang ibu bernama Hana. Dia bernazar kepada Tuhan kalau dia mengandung anak laki-laki, dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan kisah Hana ini menjadi kisah yang juga mungkin familiar bagi setiap kita dalam dunia kita saat ini. Itu sebabnya banyak mahasiswa teologi masuk sebagai korban-korban contoh dari Hana. Banyak, memang ibunya memberikan secara sukarela, memang ayahnya memberikan secara sukarela, tapi fakta membuktikan tidak semua yang masuk karena nazar itu masuk secara sukarela. Karena mama saya yang nazar, papa saya yang nazar, kenapa saya yang menjadi korban? Inilah yang juga dialami oleh Samuel pada waktu itu, Bapak Ibu semua. Setelah dia lahir, dia disapih, Hana membawanya kepada Imam Eli. Hana menyerahkannya kepada Tuhan di dalam pengasuhan Imam Eli, dan kita bisa lihat bahwa Samuel yang pada saat itu masih kecil tidak punya pilihan atas hidupnya. Samuel tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memilih apakah dia mengikut orang tuanya, dia tidak bisa memilih, dia tidak bisa menolak untuk tinggal bersama dengan Imam Eli. Karena memang semuanya dilakukan oleh Hana sebagai nazar. Dan nazar yang diungkapkan oleh Hana membuat Samuel tidak punya pilihan atas hidupnya. Bayangkan anak kecil tinggal bersama dengan orang lain di tempat yang harus terpisah selesai disapih. Namun dalam perjalanan Samuel kita akan melihat, apakah sungguh demikian? Apakah sungguh Samuel tidak berhak menentukan hidupnya? Apakah Samuel seumur hidupnya tidak punya pilihan? Apakah dia tidak berhak menentukan masa depannya? Nyatanya Bapak Ibu semua, Samuel tetap mempunyai pilihan. Samuel punya pilihan. Ia memiliki kebebasan untuk memilih tentang hidupnya. Saat tinggal sama Imam Eli, Samuel melihat bagaimana anak-anak Eli hidup. Samuel melihat bagaimana kakak-kakaknya ini hidup. Bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Hal-hal jahat yang mereka kerjakan di mata Tuhan. Samuel lihat. Oleh sebab itu Samuel yang masih kecil, apalagi dalam psikologi anak kecil, mencontoh itu menjadi hal yang paling mudah. Apalagi mencontoh yang buruk. Itu sebabnya Samuel punya pilihan, dia mau mencontoh kakak-kakaknya ini, anak Imam Eli, atau dia mau mengambil pilihan lain, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita bisa mengetahui Bapak Ibu semua, bahwa Samuel punya pilihan. Dia berhak menentukan hidupnya, mau hidup seperti anak-anak Imam Eli, atau mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, sebenarnya anak-anak Imam Eli juga punya pilihan atas hidupnya. Bukan karena dia anak seorang imam, dia harus menunjukkan sikap seperti seorang imam. Buktinya anak Eli memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukan tindakan jahat di mata Tuhan.
Dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, itulah yang kita pilih. Memang kita tidak bisa memilih lahir di suku apa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tapi kita bisa memilih membahagiakan orang tua kita atau kita menelantarkan mereka. Kita bisa memilih mau jadi anak Tuhan atau tidak. Dan kita bisa memilih menjadi anak Tuhan yang seperti apa. Yang membawa terang, menggarami, atau yang terus-menerus menggelapkan dunia. Kita punya pilihan dan kesadaran Samuel akan hidupnya dimulai ketika Tuhan memanggil Samuel. Dalam bacaan pertama di minggu ini, Samuel mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui suara yang memanggil ketika dia tidur. Dan suara itu menjelaskan tentang keluarga Imam Eli dan juga keburukan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Seorang yang dihormati oleh Samuel, seorang yang dijadikan oleh bapa oleh Samuel, dibukakan oleh Tuhan bahwa keluarganya tidak baik-baik saja. Dan ketika Imam Eli tanya, apa yang Tuhan omongkan sama kamu, apa yang Tuhan sampaikan, Samuel ceritakan semuanya. Dan menarik respon Imam Eli mengatakan, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Imam Eli mengakui bahwa dialah Tuhan. Dan respons ini mengajarkan Samuel bahwa yang memanggil dia itu Tuhan yang melakukan segala hal yang baik. Jika kita lihat pada ayat 7 Bapak Ibu semua, kita akan menemukan sebuah kondisi bahwa Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Maka panggilan Tuhan dan respons Imam Eli mengajarkan Samuel untuk hidup di dalam ketaatan karena dia Tuhan. Hidup di dalam ketaatan karena dia akan melakukan hal yang baik. Itu sebabnya Samuel memiliki hidup yang berbeda dengan anak-anak Imam Eli. Maka pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan membawa kita memiliki hidup yang hidup di dalam ketaatan, yang senantiasa mengakui dia Tuhan melakukan segala hal yang baik. Maka dalam kebebasannya Samuel menentukan pilihan untuk taat. Dan ini juga yang terjadi Bapak Ibu semua kepada murid-murid Yesus. Dalam bacaan Injil kita melihat sebuah potongan kisah tentang Yesus memanggil para muridnya. Murid-murid pertama juga dipanggil oleh Tuhan bukan dalam panggilan yang bersifat otoriter. Bukan sebuah keharusan, ikut, tidak. Tapi Tuhan menawarkan ikutlah aku. Bukan juga ikutlah aku dengan sebuah ancaman, ikutlah aku kalau tidak kamu akan mengalami kesusahan, tidak. Ajakan Tuhan tidak bersifat otoriter apalagi dengan ancaman. Panggilan itu dilakukan oleh Tuhan dengan membawa para murid pada titik kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih bernilai ketimbang mengurus kepentingan sendiri. Ada sesuatu yang lebih berharga sehingga mereka mau meninggalkan semuanya demi mengikuti Yesus. Maka setiap kita juga dipanggil untuk sampai kepada titik kesadaran bahwa ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang lebih bernilai dibanding segala kepentingan kita, dibanding ego kita, dibanding segala hal yang kita inginkan. Bahwa ada yang bernilai dan ketaatan dalam menerima panggilan Yesus menjadi jalan yang dipilih juga oleh para murid. Seperti ketaatan Samuel kepada Allah. Melalui firman-Nya kita tahu dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu semua. Maka marilah kita pergunakan diri kita. Bagaimana cara kita untuk menghayati bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Paulus mengajarkannya kepada jemaat. Paulus mengajarkan bahwa hidup yang kita miliki
adalah hidup yang juga Allah inginkan supaya kita menjaga diri kita dari kecemaran, hawa nafsu. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang memperjumpakan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Kalau kita lihat kisah Yesus, Bapak Ibu semua, bahwa Yesus menggunakan dirinya menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Maka ketika hidup kita jadi miliknya, hidup kita juga harus dipergunakan untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Ada sesuatu yang penting di balik segala kepentingan kita. Ada sesuatu yang lebih berharga di balik ego kita. Maka hayatilah hidup kita ini sebagai milik Tuhan. Ketaatan menjadi cara untuk menghayati hidup yang Tuhan perkenankan. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli seperti demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami ini adalah milik Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih setiap kami. Ajarlah kami untuk kami selalu menghayati bahwa hidup yang kami miliki bukan untuk melaksanakan ego kami, bukan untuk mewujudkan segala kepentingan-kepentingan kami, tetapi biarlah hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan Tuhan, yang mencerminkan ketaatan di setiap saat hidup kami. Tolonglah kami dan bantulah kami agar hidup yang penuh dengan ketaatan menjaga tubuh kami dengan baik dari segala macam kecemaran, menjadi cara kami menghayati kehadiran-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa syafaat bagi keluarga dari almarhumah Ibu Kristiani Tumilisan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah keluarga senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sulti yang pada saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati Ibu Sulti, berkati proses pengobatan yang dijalani, berkati pemulihan pasca operasi yang dilakukan. Biarlah sungguh ia boleh merasakan pemulihan juga jamahan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul akan segala penyakitnya, mereka yang sedang dalam terapi, mereka yang sedang dalam proses pengobatan. Kiranya Engkau hadir serta memberikan kekuatan, memberikan semangat sehingga tubuh yang sehat boleh menjadi tubuh yang mereka miliki Tuhan. Sehingga mereka berpengharapan bahwa tubuh mereka akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tengah bergumul akan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul akan kehidupan pekerjaan, mereka yang bergumul akan relasi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak, kehidupan sekolah para anak, para cucu. Tuhan berkati mereka semua.
Mereka yang juga bergumul akan kehidupan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga hadir dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka dapat melewati setiap pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan lakukan adalah hal yang baik, karena Engkau adalah Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan dari gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk GKI Kafling Polri, kami berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk para pengurus di setiap komisi dan tim. Berikanlah kami kesatuan hati, berikanlah kami hikmat di dalam kami mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh berjalan di dalam hikmat dan tuntunan tangan Tuhan. Tegurlah kami ketika kami salah, tegurlah kami ketika kami keliru. Biarlah jalan yang kami lewati menjadi jalan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap program yang dijalani dapat menjadi hal yang memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati terkhusus dalam proses persiapan pemilu di bulan depan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, juga dengan damai. Berikanlah kami hikmat di dalam kami menentukan. Biarlah kami boleh senantiasa menggumulkannya bersama dengan Tuhan. Kami boleh senantiasa berdoa dan bertanya kepada Tuhan, pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami memilih para pemimpin yang baik, para pemimpin yang dapat membuat bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, juga setiap hal yang dunia ini alami, kekerasan, perang, apapun itu, kiranya Tuhan hadir serta. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur saat ini. Ingatlah, hidup kita beserta seluruh semesta adalah milik Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, ajaib dan dahsyat. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi, namun Engkaulah penguasa dan pemilik kami yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu. Tolong kami terus mengingatnya dan melayani Engkau sebagai pemilik kami dalam sisa waktu dan hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan sedikit berkat yang daripada-Mu sebagai persembahan kami di pagi ini. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sehingga bisa dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab menjadi berkat buat jemaat-Mu dan masyarakat sekeliling kami. Kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna dan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pergilah ke tengah dunia, percayalah kasih dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa beserta. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa hilang tak tentu,
Kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Kristus selalu nampak dalam kehidupanmu. Kiranya penyertaan Roh Kudus selalu menuntunmu dalam setiap kata dan perbuatanmu, sehingga hidupmu menjadi hidup yang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bersama dimanapun kamu berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.